kita akan mulai kelas kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk menyerahkan kelas kita pada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat memasuki semester yang baru dengan mata kuliah eksposisi kitab Kejadian. Kami memohon pertolongan-Mu bagi pembelajaran ini dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami pahami, bahkan kami dapat berjumpa dengan hukum dan Injil di dalam pembelajaran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu yang menjadi cermin bagi kami, yang menjadi kekang untuk kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu, bahkan menjadi penuntun ke dalam iman yang benar. Kemudian kami juga dapat menemukan Injil yang memberikan kekuatan bagi kami tentang karya-karya Tuhan bagi kami orang berdosa ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, senang bertemu dengan saudara. Hari ini kita akan kembali masuk ke dalam mata kuliah eksposisi kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan, dan kalau kita mampu dengan waktu yang kita punya, kita akan mencoba untuk melihat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kemarin saya sudah meminta saudara untuk sedikit banyak setidaknya membaca dari teks Masoretik, ya, supaya setidaknya kita disegarkan mengenai teks-teks Masoretik, ya, bahasa Ibrani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pasal 1 ayat 1, ada beberapa bahan pemikiran untuk kita mendalami kitab Kejadian. Ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, saudara, sebelum kita membahas kitab Kejadian satu persatu, seandainya kitab Kejadian ini tidak ada di dalam Alkitab atau dihapuskan dari Alkitab, ini seandainya, ya, apa yang akan hilang atau cerita apa yang hilang, khususnya mengenai karya penyelamatan Allah dalam sejarah dunia ini? Kira-kira apa yang tidak bisa kita jumpai seandainya kitab Kejadian itu hilang? Nah, saya tidak meminta saudara menjawab. Ini adalah pertanyaan untuk menuntun kita, ya, memahami pentingnya kitab Kejadian di dalam Alkitab kita. Kejadian itu, kitab Kejadian bukan sekedar kitab awal, bukan sekedar kitab yang ditulis untuk menuliskan urutan-urutan penciptaan, bukan sekedar juga untuk menuliskan sejarah bangsa Israel, sekalipun di dalamnya ada riwayat penciptaan dan ada riwayat bapak-bapak leluhur kita. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, bahwa kitab Kejadian itu menunjukkan betapa kasih Allah itu sudah dinyatakan sejak dunia diciptakan. Nah, seringkali para pembelajar itu fokusnya pada urut-urutan, pada diskusi-diskusi yang mungkin sulit untuk dipahami masuk akal di dalam ranah urutan penciptaan tadi, kronologi penciptaan itu. Orang banyak terjebak pada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka membandingkan situasi pradosa dengan situasi pasca dosa. Ya tentu berbeda. Lingkungan alam tentu berbeda. Kondisi pradosa dan pasca dosa itu tentu berbeda. Kadang banyak orang yang berdebat masalah fisik, ya, masalah fisik, ya. Sementara kita tahu kondisinya berbeda.
Tapi sekali lagi, ketika atau seandainya kitab Kejadian itu tidak ada di dalam Alkitab, maka kita akan kehilangan atau kita akan sulit untuk melihat kasih Allah dalam membuat sebuah tempat yang sempurna bagi umat manusia dan dalam memberikan tempat dan kehidupan bagi nenek moyang kita yang pertama. Jadi kita tidak akan bisa melihat kasih Allah ketika Dia membuat sebuah tempat yang sempurna. Yang sempurna itu bukan seperti yang sekarang kita lihat ya. Yang sekarang kita lihat itu bukan tempat yang sempurna. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Apa buktinya? Sekarang saudara silakan berinteraksi. Apa buktinya kita tinggal di dunia yang tidak sempurna sekarang? Banyak masalah, betul. Apa masalahnya? Bisa disebutkan masalah yang terkait dengan dunia yang tidak sempurna itu. Oke, kriminal, ya, pembunuhan, perampokan, korupsi, apa lagi? Keadaan dunia kita yang tidak sempurna, yang dimana kita tinggal di sini sekarang. Apa yang membuat kita itu merasa, wah ini dunia kita tidak sempurna lagi? Bisa? Saudara berpendapat? Saudara sering mendengar berita bencana alam, bukan? Gempa bumi, apalagi tsunami, tanah longsor. Tidak ada kisah itu di dalam dunia yang sempurna. Tidak ada. Tetapi dunia tempat tinggal nenek moyang kita yang pertama dijadikan sedemikian rupa untuk tujuan khusus, untuk tempat di mana Allah bisa bersekutu dengan umat manusia. Kita akan sulit untuk melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya ketika Dia membuat sebuah tempat yang sempurna itu. Tidak bisa kita lihat kalau seandainya tidak ada kitab Kejadian. Jadi itulah pentingnya kitab Kejadian. Jadi sekarang kita pembelajarannya bukan lagi menghafalkan urut-urutan hari pertama menciptakan apa, hari kedua menciptakan apa. Itu mungkin kelas introduksi ya. Ya, mungkin kelas introduksi atau pengantar perjanjian lama itu hafalan. Ya, hafalan. Hari pertama sampai hari ketujuh itu ngapain saja. Ya, itu kelas lalu. Kelas ini saudara akan berjumpa dengan yang namanya hukum dan Injil. Bagaimana kasih Allah, kehendak Allah dinyatakan sejak dunia ini diciptakan. Dengan narasi-narasi yang nanti akan kita pelajari, ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari nanti, saudara akan menemukan itu. Ketika kita berandai-andai tidak ada kitab Kejadian, selanjutnya kita juga tidak akan mengetahui tentang tindakan dosa dari nenek moyang kita yang pertama yang membuat kita mewarisi sifat dosa mereka. Karena kitab Kejadian memuat itu. Bagaimana kita bisa memahami dosa warisan kalau kita tidak pernah membahas atau memiliki kitab Kejadian? Dosa warisan itu mulai ada sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah,
Sifat dosa yang pertama ini menjelaskan semua persoalan manusia yang ada saat ini. Nah, inilah kalau kita mau mempelajari antropologi, seharusnya dimulai dari situ. Apa bedanya antropologi yang ada di sekolah ini dengan antropologi yang ada di sekolah sekuler? Antropologi di sekolah-sekolah sekuler itu hanya membahas kondisi atau karakteristik manusia atau orang-orang, antropos, berasal dari bahasa Yunani ya. Itu dari perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan pendidikan, perbedaan-perbedaan budaya, macam-macam. Tetapi seharusnya ketika kita mau belajar antropologi, sifat manusia, karakteristik manusia, etika-etika yang dimiliki oleh manusia, harusnya dimulai dari pembelajaran tentang kejatuhan manusia dalam dosa itu. Nah, itu dia. Itu yang dalam tanda kutip kurang didalami oleh sekolah-sekolah lain. Maka di sini ada mata kuliah antropologi ya. Ada. Sudah dapat belum? Sudah ya. Ya, pasti mulainya dari kejatuhan manusia. Ya. Pasti pembahasan antropologi itu mulai dari kejatuhan manusia. Tanpa kitab Kejadian, kita akan kehilangan sesuatu mengenai janji pertama tentang seorang juru selamat bagi dosa-dosa manusia. Di mana itu? Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu yang disebut sebagai proto evangelium atau janji yang pertama. Janji yang pertama. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, janji yang pertama dinyatakan sebagai bentuk ungkapan kasih Allah sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, supaya rencana Allah dari sejak semula itu tidak digagalkan oleh apapun. Kita akan kehilangan untuk melihat bahwa sekalipun manusia menjadi kacau balau dan berdosa, Allah tetap Allah yang mengasihi. Wah, itu dia. Itu pentingnya kita belajar kitab Kejadian. Dia adalah Allah yang tetap mengasihi, Allah yang tetap mengampuni, Allah yang ingin semua orang untuk diselamatkan. Nah, ini dia. Ini yang menarik. Penting kitab Kejadian itu. Jadi kita akan melihat kasih Allah dalam pembuatan tempat yang sempurna bagi manusia. Kita akan melihat bagaimana nenek moyang kita yang pertama itu jatuh dalam dosa. Kita juga bisa melihat bagaimana karakter atau sifat manusia itu. Kita juga akan melihat janji Allah. Dan bahkan kita akan melihat Allah tetap mengasihi. 5 hal ini yang akan kita temukan nanti di dalam pembelajaran Kejadian khusus pasal 1 sampai pasal 3. Jadi sekali lagi, kalau saudara nanti mengajar, baik mengajar sekolah minggu, mengajar PA pemuda, ya kan, atau mengajar dewasa, khotbah, ya kan, lalu ada nats yang terambil dari kitab Kejadian, maka seharusnya 5 hal ini menjadi ajaran utamanya. Ya, 5 hal itu menjadi ajaran utamanya. Oke, jadi jangan lagi sekedar membuat hafalan ya. Membuat hafalan hari pertama, hari kedua, hari ketiga apa? Bukan.
tetapi tunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia dengan membuat tempat yang begitu istimewa. Nanti kita akan bayangkan bagaimana sesungguhnya tempat yang istimewa itu luar biasa dari segi kecukupan apapun. Nanti kita lihat apakah Tuhan itu hanya sekedar menyiapkan tempat yang santai-santai, enggak, yang rileks seperti tempat wisata, ya kalian bisa bermain-main, ya kan? Enggak. Tapi semua kebutuhan manusia, baik segi jasmani, rohani, disediakan sedemikian rupa. Itu luar biasa. Nah, lalu kalau dari segi garis besar, ini kitab Kejadian bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ya. 11 pasal yang pertama dalam kitab Kejadian ini menggambarkan tindakan-tindakan penyelamatan Allah dalam dunia yang mula-mula. Yang mula-mula itu diartikan seperti ini. Yang mula-mula pertama itu manusia Adam dan Hawa, ya, 2 manusia yang pertama. Di antara keturunan-keturunan mereka, kemudian di antara keturunan-keturunan Nuh. Ini sampai pasal yang ke-11. Jadi ini adalah bagaimana tindakan-tindakan penyelamatan Allah dari mulai generasi pertama sampai generasi keturunan Nuh. Tapi yang bagian kedua, 39 pasal terakhir dari kitab Kejadian menggambarkan apa? Tindakan-tindakan penyelamatan Allah di antara bapak-bapak leluhur, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi siapa tokoh utamanya? Kalau saudara lihat di situ, siapa tokoh utama yang dicatat dalam kitab Kejadian? Allah. Nah, ini dia yang dicatat dan yang harus menjadi fokus utama dalam kitab Kejadian adalah Allah. Kita bisa melihat nanti bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berkarya, bagaimana tindakan-tindakan penyelamatan Allah di dalam kitab Kejadian, di dalam kisah-kisah keturunan-keturunan bapak-bapak leluhur tadi. Nah, mungkin kita bisa belajar dari beberapa tokoh tadi. Abraham itu karakternya bagaimana? Bisa. Nuh karakternya bagaimana? Bisa. Ya. Karakter kepemimpinannya ada. Karakter sebagai kepala keluarga ada. Ya kan? Nuh itu kepala keluarga yang baik, ya. Dia juga orang yang punya integritas. Dari sekian banyak orang yang tidak taat, Nuh disebut sebagai orang yang taat, percaya pada Tuhan, tidak mudah mendapatkan pengaruh dari luar. Itu bisa, belajar dari tokoh-tokoh itu bisa. Tetapi sekali lagi, fokus penyelidikan kita terhadap teks Alkitab adalah apa? Berjumpa dengan hukum dan Injil. Apa yang menjadi kehendak Allah melalui para tokoh tadi, apa yang dilakukan Allah terhadap tokoh tadi, itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai lensa atau kacamata, perspektif dalam kita itu belajar sebuah Alkitab. Sama seperti ketika kita membuat khotbah sama. Boleh melihat berbagai macam tokoh, boleh melihat berbagai macam penulis, tapi temukan apa tindakan Allah terhadap tokoh-tokoh itu. Apa yang dikehendaki Allah lewat tulisan-tulisan itu. Itulah cara kita berjumpa dengan hukum dan Injil. Jadi 2 bagian besar dalam kitab Kejadian dibagi 11 dan 39. Jadi ada berapa pasal? Hah?
Ada berapa pasal? 11 dengan 39 ya. 50 pasal ya. Kenapa nggak dibagi 25-25? Ini bukan masalah pembagian angka ya, bukan ya, tapi berdasarkan kronologi, berdasarkan kejadian-kejadian ya, dimulai dari berapa tokoh tadi. Tokoh yang pertama, manusia pertama sampai keturunan Nuh, kemudian 30 pasal Abraham sampai Yakub. Nah, tetapi pembelajaran semester ini hanya akan sampai pada pasal yang ketiga, karena kita akan mengekspos belajar. Bagaimana Pak dengan pasal 4 sampai pasal yang terakhir? Itu adalah tugas saudara selanjutnya di dalam kehidupan pembelajaran yang tidak ada dalam kelas. Nah, itu dia. Jadi ini semacam starting point-nya, ya kan? Ini hanya semacam orang lari, itu hanya semacam langkah awalnya. Bukan berarti kalau sudah pasal 3 selesai. Kejadian saya kuasai, belum. Itu baru cara belajar mengekspos sebuah teks. Dan ini contoh. Gak mungkin kita bisa menggali 50 pasal di dalam satu semester atau mungkin 32 kali pertemuan, 16 minggu ya, 16 minggu, nggak mungkin. Kalau bisa berarti kita cuma semacam ya lewat-lewat saja. Tapi kelas ini kita akan menggali secara mendalam teks demi teks supaya kita bisa menjumpai hal-hal yang lebih dalam. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan langsung angkat tangan, kemudian saudara bisa berargumentasi atau menyampaikan pertanyaan. Boleh ya? Oke. Tema utama dari kitab Kejadian. Tema utama dari kitab Kejadian, seperti yang tadi saya jelaskan, meskipun banyak tokoh, banyak orang disebut di dalam kronologi atau sejarah yang tercatat dalam kitab Kejadian, tetapi tema dari seluruh kitab Kejadian adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan manusia dari sejak pertama sampai dia menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya. Itulah cara pandang kita, tema yang akan kita usung, yang akan kita lihat. Maka nanti pertanyaan refleksif yang nanti akan kita gunakan, pertanyaan-pertanyaan untuk kita melihat hukum dan Injil di dalam setiap pembelajaran itu pasti ada 4. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan, ya. Maksudnya apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan lakukan, tentu. Ya toh? Lalu apa yang kita syukuri? Supaya kita bisa mensyukuri sebenarnya tindakan Tuhan itu seperti apa. Lalu apa yang kita sesali? Ini untuk tindakan pengudusan kita, ya, proses pengudusan kita yang kita lakukan setiap hari, ya. Karena Martin Luther berkata setiap hari adalah Rabu Abu, ya kan? Rabu Abu itu Rabu di mana kita itu melakukan pertobatan, penyesalan, ya, penyesalan. Kita menyesali sesuatu. Oh, ternyata dari pembelajaran ini, ternyata kita juga sama. Kita sering kali melakukan hal-hal yang serupa dengan apa yang kita pelajari. Maka itu yang disebut sebagai pertobatan, penyesalan. Apa yang kita sesali? Dan yang keempat, pertanyaan keempat, apa yang kita doakan? Ya, 4 itu selalu saya dorong untuk dipakai setiap pembelajaran setelah kita menggali isi teks. Ya sama sebenarnya ketika saudara nanti pimpin PA, pimpin ibadah yang diskusi, ya, PA, pendalaman Alkitab. Gunakan 4 ini. Maka saudara akan menjumpai apa yang tertulis dalam Alkitab.
Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan di dalam teks itu ya, bukan tentang Tuhan yang maksudnya yang di luar teks ya. Apa yang dikatakan teks? Lalu di situ pelajaran apa tentang Tuhan? Nah, beberapa waktu lalu kita pernah membahas tentang satu perikop mengenai akulah roti hidup, ya kan? Nah, lalu ada satu pertanyaan, apa yang saudara ketahui tentang Yesus? Ya seharusnya jawabannya adalah Yesus adalah roti hidup, kan begitu ya? Karena perikop itu adalah perikop tentang roti hidup. Ya, meskipun jawaban lain benar, Yesus adalah juru selamat. Ya betul memang ya. Yesus adalah teman sejati, ya itu betul. Tetapi perikopnya apa? Supaya kita dalami di situ. Kalau perikopnya mengenai roti hidup, berarti seharusnya jawaban kita, oh Yesus adalah roti hidup. Oh Yesus adalah makanan. Nah begitu ya. Makanan, sumber kekuatan. Nah itu masih nyambung itu dengan perikop. Kalau roti hidup atau makanan ya, kalau roti itu berarti kan makanan. Berarti sumber kehidupan, sumber yang memberikan saya kekuatan. Berarti Yesus adalah pribadi yang seharusnya saya menghabiskan waktu banyak, ya kan? Karena tanpa makan kita tidak mungkin hidup. Jadi kalau kita makan jasmani saja 3 kali sehari, berarti kita juga seharusnya apa? Makan makanan rohani pun sama, seimbang begitu ya. Nah kira-kira begitu. Nah ketika kita berjumpa dengan perikop, maka temukanlah Allah di dalam perikop itu. Kira-kira begitu. Oke, jadi ini mengenai tema kitab Kejadian. Kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, dalam kitab tentang asal-usul dunia tersebut atau asal mula atau yang disebut sebagai Genesis, Bereshit ya. Kitabnya itu namanya kitab Bereshit ya. Di dalam teks Ibrani itu ditulisnya Bereshit. Ya, Bereshit itu artinya apa? Pada mulanya. Jadi kitabnya itu kitab pada mulanya atau kitab asal mula. Kira-kira begitu ya. Kita melihat pernyataan pertama tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi kasih Allah yang menyelamatkan tidak hanya kita jumpai di dalam Yohanes 3 ayat 16. Masih ingat ya? Apa itu? Itu kan kalau yang tidak sekolah teologi. Kalau yang sekolah teologi ya bahasa Yunani sedikit lah ya. Apa? Utos gar ekapesen hoteoston kosmonos teton uyonton monogene edogen hina pasho pistoion eis auton me apoletai ala soen Aionian. Nah itu dia. Sudah lupa ya Pak? Sudah lupa. Ya kalau lupa ya dinyanyikan. Kan masih ingat kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi ingat. Kalau suruh menghafalkan tidak ingat. Nah itu cara metode menghafal. Ya. Kasih Allah tidak hanya ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Terlalu lama kalau kita itu menunggu Yohanes 3 ayat 16 untuk melihat Allah begitu mengasihi dunia. Terlalu lama. Sebelum Yohanes mencatatkan ke itu, Musa sudah mencatatkan. Musa sudah menulis tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Itulah luar biasanya kitab Kejadian. Jadi dengan kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 saja, nanti saudara akan menemui betapa Injil, pernyataan kasih Allah itu jelas sekali. Betapa hukum dinyatakan dengan jelas. Dan betapa manusia itu melanggar hukum
juga dengan jelas. Nah, ketika nanti yang kita lihat adalah Adam dan Hawa, jangan merasa kita itu bukan siapa-siapa mereka. Atau mungkin kita justru malah menyalahkan, tuh kan Adam dan Hawa, cobalah kalau saya waktu itu yang dijadikan manusia pertama, tentu tidak akan melakukan seperti itu. Ya kan? Ada kepikiran seperti itu ya? Ya. Memang Adam dan Hawa ini kacau. Cuma disuruh tahan makan buah aja kok nggak tahan. Coba mereka dikasih HP seperti saya sekarang ini, mungkin lebih parah. Cuma nggak boleh makan aja kok, ya kan? Jangankan buah, orang pohon pahit aja sudah ditulis. Di depan sana tuh ya, ada pohon yang pahit, ya toh? Bukan pohon pahit ya, kates yang pahit. dulu bukan ya. Kejadian berapa tuh? Jadi ya, ternyata kita juga gagal sama-sama. Artinya apa? Ketika kita melihat Adam dan Hawa, kita melihat itu diri kita. Seharusnya kita melihat itu cerminan diri kita yang sama-sama gagal melihat atau melakukan hukum Allah. Bukan orang lain, atau bukan nenek moyang yang sudah lama sekali, bukan. Nah, itu dia. Jadi pasal pembuka dari kitab Kejadian berfungsi sebagai suatu pendahuluan bagi kitab Kejadian dengan cara menggambarkan awal dari dunia ini. Nah, Kejadian 2 ayat 4 dan selanjutnya bukanlah suatu masa penciptaan yang kedua yang terpisah, bukan. Namun merupakan riwayat tentang penciptaan yang sesuai dengan bagian yang dituliskan dalam pasal pembuka. Nah, ini nanti kalau saudara melihat pasal 2 ayat 4, nanti seolah-olah lupa kok ada lagi penciptaan dunia yang kedua. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Jadi seolah-olah ada 2 kali penciptaan. Dan itu yang dipegang oleh kalangan gap teori. Salah satunya adalah argumentasinya dari ini. Oh, berarti ada 2 kali penciptaan dunia. Nanti kita akan sanggah itu berdasarkan pendalaman teks. Pernah mendengar gap teori ya? Belum? Oh ya, nanti kita akan belajar itu. Oke, ada pertanyaan mengenai pendahuluan. Jadi kita bisa belajar pentingnya kitab Kejadian di dalam Alkitab kita, lalu tema utama dan isi kitab Kejadian kita sudah bahas. Jika tidak ada, kita akan mulai. Ya, tidak usah perlu menunda-nunda lagi ya. Kita tidak akan menunda lagi. Masuk ke dalam Kejadian 1 ayat 1. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Silakan dibacakan dalam Masoretic Text ayat 1. Silakan. Ada yang mau membacakan dengan sukarela? Suara keras. Coba. Itu hafalan. Coba dibaca dengan hafalan. Nah, tadi salahnya di mana? Oh, dibalik. Tidak sesuai bacaan ya. Terima kasih Pak Matius, paling tidak masih ingat ya. Sekalipun sudah 2 bulan tidak membaca, tetapi setidaknya masih cepat membaca. Ya, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Kita akan dalami teksnya. Ya, di situ ada kata Bereshit. Ada apa saja di dalam istilah itu? Ada apa saja di dalam istilah? Preposisi. Ada preposisi. Lalu
ada keterangan waktu. Mula, reshid, mula. Ya. Kalau ada preposisi dengan keterangan waktu, maka preposisi tadi pasti tidak akan menyatakan tempat, bukan dalam mulanya, tapi pasti pada mulanya. Nah, gitu ya. Pada permulaan. Nah, kita ingat di dalam gramatika Ibrani, ketika penulis itu menempatkan sesuatu di depan, itulah yang menjadi apa? Penekanan. Biasanya yang ditempatkan di depan itu apa? Kalau kalimat bahasa Ibrani yang kita pelajari, biasanya kata kerja atau kata benda? Kata kerjanya dulu biasanya. Ya kan? Vayomer Elohim. Nah, begitu ya contohnya. Vayomer Elohim. Dan Tuhan berfirman. Seperti itu. Asyah, Mosyeh, bla 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 bla. Biasanya kata kerja duluan yang muncul. Tetapi perhatikan di dalam ayat 1 ini yang muncul adalah keterangan waktu. Pada mulanya itu keterangan waktu. Menarik ini, tentu menjadi pertanyaan untuk kita selidiki jawabannya. Kira-kira apa maksudnya penulis menaruh keterangan waktu di depan? Gitu ya. Pada mulanya, ya kan? Berarti itu menunjukkan sesuatu yang terjadi apa saja sebelum segala sesuatu ada. Keterangan waktu itu ditaruh di paling depan untuk menjadi pemikiran supaya kita bertanya-tanya, kira-kira sebelum ada sesuatu itu, sebelum dunia diciptakan itu, ada apa ya? Sebelum ada dunia itu ada apa ya kira-kira? Nah, itulah pertanyaan yang mungkin kita bisa dalami dari penempatan keterangan waktu itu. Pada mulanya, ya toh? Ya, ini mengenai struktur kalimat dulu ya. Kemudian kata kerja yang digunakan apa di sana? Bara. Bara itu saudara tahu apa? Menciptakan. Subjeknya siapa? Elohim. Di sini jelas. Elohim disebut di dalam Kejadian 1 ayat 1 sebagai subjek dari kata bara. Jadi siapa yang menciptakan? Lalu apa bedanya bara dengan asyah? Asyah itu apa? Membuat. Bara itu menciptakan sesuatu tanpa material. Asa itu menciptakan sesuatu yang tidak ada namun tidak. Bisa ya? Bisa. Bisa seperti itu. Jadi bara itu suatu tindakan membentuk sesuatu, membuat sesuatu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau dalam bahasa lain, creatio ex nihilo. Dari mana kita tahu bahwa itu tanpa sesuatu? Nah, nanti ada di dalam ayat yang selanjutnya. Tohu wa bohu, belum berbentuk dan kosong. Berarti tidak ada apa-apa. Tapi sekali lagi diawali dengan kata bereshit. Nah, apa objek di dalam kalimat itu? Objeknya apa? Tanda objeknya apa? Tanda objeknya head. Ada berapa tanda objek di sana? Berarti objeknya berapa? Dua. Apa saja? Langit dan bumi.
Syamayim bisa diterjemahkan apa lagi? Surga. Kenapa tidak surga? Surga dan bumi. Aret bisa terjemahkan apa lagi? Tanah atau negeri. Kenapa tidak diterjemahkan surga dan negeri? Surga dan tanah. Langit dan tanah. Nah, inilah yang disebut sebagai dua gabungan kata yang ketika bersama-sama harus dimaknai dengan suatu kesejajaran. Ya kan? Kalau surga dan tanah nggak sejajar, ya kan? Ya, surga dan tanah nggak sejajar. Kalau langit dan negeri juga tidak sejajar. Langit dan bumi itu gaya bahasa yang disebut nanti, kalau kita belajar gaya bahasa sinagog ya. Sinagog itu tempat ibadah. Sinekdot ya. Bersama-sama. Sinekdot. Itu sesuatu yang digabungkan dua hal mewakili semua, mewakili keseluruhan. Jadi kata langit dan bumi ini sebenarnya bukan mengacu pada langit yang biru lalu planet bumi, bukan. Tapi ini gaya bahasa sinekdot, di mana Allah itu menciptakan keseluruhan dunia. Nah, ini dunia. Ya. Jadi mungkin kita bertanya, Pak, kok dalam Kejadian ada langit dan bumi? Mars gimana? Venus gimana? Jupiter gimana? Itu nama-nama planet ya. Ada apa saja planet yang ada di antariksa kita, yang ada di galaksi kita? Dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya itu ya, itu urut-urutan zaman dulu ya, SMP. Pak, bagaimana dengan ke-7 planet yang lain atau ke-8 planet yang lain? Kapan diciptakan? Karena di situ hanya disebut bumi saja. Sekali lagi, Hasyamayim Fi'et Haaretz itu menunjukkan keseluruhan. Ini namanya gaya bahasa sinekdot. Dua yang disebut tetapi mewakili seluruh ciptaan. Nah, ayat yang pertama sekali lagi penekanannya adalah diawali dengan Bereshit. Sekali lagi, setiap kata yang ditaruh di dalam awal kalimat punya PR untuk kita tanyakan. Apa sih maksudnya? Gitu ya kira-kira. Nah, di dalam diktat ini saya sudah menulis ya, kata pada mulanya atau Bereshit ini mengindikasikan bahwa dunia dan manusia, karena di dalamnya nanti itu menceritakan mengenai manusia ya, dunia dan manusia, itu ada titik permulaan. Pada mulanya, berarti ada suatu titik di mana itu mulai terjadi. Ya, bukan kemudian permulaannya itu sesuatu yang abstrak, bukan. Tetapi ada titik permulaan. Nah, titik permulaan itu kalau ditanya, lalu kapan Pak itu terjadi, kalendernya kapan?
Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Tidak berbicara seperti itu ya. Titik permulaan itu bukan berarti kita bisa menentukan tanggal, kalender, setiap waktu, tidak. Karena kalender yang sekarang kita gunakan itu adalah kalender yang dibuat oleh siapa? Ya, bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu mereka berkuasanya atau mulainya membuat kalendernya itu kapan? Membuat kalender yang sekarang kita pakai di dunia manapun, ya. Di seluruh dunia itu pakai kalender yang dibuat oleh peninggalannya ngeri ya, kalender. Kalau kita lihat di situ, sekarang itu tertulis tahun 2024 apa? Masih itu berarti ini patokan. Masih itu suatu masa di mana ada sesuatu yang terjadi. Kok pakai masih? Masih itu artinya apa? Masih Mesias. Bangsa Romawi menggunakan peristiwa penyaliban Yesus itu sebagai pembuatan kalender. Apa nggak luar biasa? Baru tahu? Kalau di sini disebut Masehi. Kalau di sini sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu ya sebelum Yesus Kristus. Sesudah Masehi berarti sesudah Yesus Kristus. Nah, sesudah Yesus Kristus itulah dimulai dari Yesus Kristus lahir ya. Nah, sebenarnya Yesus Kristus lahir itu di sini ya. Ini Masehinya itu di sini. Kira-kira begitu. Makanya ada perdebatan geser kanan, geser kiri sedikit ya. Yesus itu lahirnya tahun berapa, bulan apa, itu geser sana saya sini. Ya wajar, kalendernya juga. Ya, no? Belum ada pada waktu itu kan baru dibuat, ya kan? Jadi kenapa orang Kristen itu ada yang buat peringatan Natalnya ada yang di tanggal 25, ada yang sebelumnya, ada yang bulan Januari juga ya. Ya nggak masalah, karena kalender itu pada saat itu belum dibuat. Nah, dari sinilah 0, 1, 2, 3 sampai 2024. Kalau dari sini ya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 sampai kira-kira begini. Inilah penulisan kitab kira-kira begini. Nah, Pak, apakah berarti dunia itu diciptakan tahun 1400 sebelum Masehi? Ya enggak, itu ditulis, peristiwa itu ditulis tahun sekian. Apakah sekian itu baru tidak ada sejarahnya? Tidak. Zaman sini itu sudah ada zaman kerajaan-kerajaan ya. Mesir sudah berkuasa, ya kan? Nah, begitu loh. Jadi mulai zaman Adam dan Hawa, Nuh, siapa lagi? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Nah, Musa hidup di zaman Israel itu. Nah, itu dia. Tapi, kok bisa Musa menuliskan peristiwa ini? Nah, itulah yang kita yakini sebagai inspirasi verbal. Bisa dijelaskan apa itu inspirasi verbal? Itu istilah yang keren dan harus dijelaskan sedemikian rupa. Inspirasi verbal.
kok bisa seorang yang hidupnya jauh di masa ini bisa menuliskan kisah di masa ini? Ini namanya Beresti. Kok bisa ya? Silakan berargumentasi mengenai inspirasi verbal tadi. Saya tertarik dengan inspirasi verbal. Tidak ada jawaban yang salah. Jawaban yang salah adalah kalau saudara tidak menjawab. Oke, inspirasi verbal. Ayo Pak Matius, jelaskan kepada saya inspirasi verbal itu apa? Harus selain Pak Matius. Pak, pokoknya saya tahu, cuman saya nggak bisa menyampaikan. Itu keyakinan saya seperti itu ya. Pasti saudara sudah tahu di sini. Hanya sulit untuk menjelaskan. Saya tahu dan saya percaya Pak, pokoknya. Inspirasi verbal ya. Ayo, nggak usah malu, nggak usah takut salah. Pak Yono. Menurut saya inspirasi verbal adalah salah satu pengalaman yang Allah berikan kepada manusia untuk mencatat atau menuliskan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan waktu dia mencatat atau menuliskan itu tidak dengan pemikirannya. Tidak ada? Bukan dengan pemikirannya atau argumennya, tetapi itu dari Roh Kudus. Oke, datang dari Roh Kudus. Bagus, terima kasih Pak Yono. Setidaknya sudah membuktikan bahwa saudara mengerti. Ada lagi yang ingin menyampaikan dengan gaya bahasa yang lain? Pak Gusti, idem itu sama atau beda? Ya, ayo, ada yang lain? Saya nunggu jawaban Pak Agus saja Pak. Pak Agus nggak akan menjawab. Ini bukan mata kuliahnya Pak Agus ya. Jadi inspirasi verbal itu mata kuliah yang lain. Saya hanya ingin konfirmasi sudah tahu gitu. Pak Oki. Atau semua setuju dengan pendapatnya Pak Yono? Setuju ya? Oke, setuju. Kalau setuju sudah. Oke ya. Tadi disebutkan Musa mendapatkan inspirasi atau pengilhaman. Namanya inspirasi. Kalau kamu menggambar, menggambar sesuatu, lalu kamu terinspirasi, itu artinya apa? Kamu mendapatkan ide kan? Wah, saya mau menggambar seorang gadis cantik. Yang ada dalam pikiranmu adalah orang yang mungkin kamu lihat sebelumnya, sehingga itu yang menginspirasi. Nah, itu namanya inspirasi ya. Nah, tapi yang disebutkan tadi ada peran Roh Kudus dalam inspirasi itu. Berarti bukan karena dia melihat sesuatu, atau bukan karena membaca buku sejarah, atau bukan karena mendengar gosip-gosip, bukan ya, tetapi dari Roh Kudus, sehingga dia menuliskan sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Ya. Nah, maka sekalipun Musa tidak hidup di zaman Ishak, Abraham, Nuh atau Adam,
dia bisa menuliskan secara detail apa-apa yang ada di dalam kisah. Sulit dipahami secara akal ya, bagaimana saudara yang hidup di zaman sekarang ini menuliskan sejarah kemerdekaan tahun 1945. Bisa nggak? Cuma selisih berapa? 79 tahun saja. Bisa nggak? Nah, terada. Apa? Sonde. Sonde. Itu baru 79 tahun. Ini berapa tahun? Kalau dihitung, Ishak hidup berapa lama, Yakub hidup berapa lama, Abraham hidup berapa lama, Nuh berapa lama. Ini sudah kok bisa? Informasi dari mana? Maka orang yang meragukan itulah masuk ke dalam yang namanya upaya kritik tinggi, kritik historis, kritik tinggi ya, historis kritik namanya. Sumbernya dari mana ini? Sumbernya pasti nggak jelas ini. Sumbernya bisa dipercaya apa tidak ini? Nah itulah kalau kita tidak percaya yang namanya inspirasi terbaru. Kalau kita sudah percaya bahwa Musa mendapatkan yang namanya inspirasi, pengilhaman, ketika dia menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, maka apa yang tertulis di dalam teks itu inerensi atau apa? Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Nah, sampai di mana tadi? Jadi ada titik permulaan ya. Dunia diciptakan itu ada titik permulaan. Bukan berarti karena ini ada sekian tahun, berarti kira-kira bumi itu diciptakan kira-kira sekian tahun. Saya tidak akan mengira-ngira seperti itu. Saya tidak akan terjebak pada perkiraan itu. Sekali lagi, upaya kita untuk melihat narasi kitab Kejadian adalah supaya kita berjumpa dengan apa tadi? Nah, berjumpa dengan hukum dan Injil, berjumpa dengan apa sih yang Allah nyatakan, apa sih yang Allah lakukan, apa sih yang Allah kehendaki di dalam kisah itu. Saya tidak mau berdebat pada masalah angka-angka. Nah, seringkali di dalam kelas-kelas eksposisi Kejadian, pembelajaran jatuh atau terpeleset pada masalah perdebatan seperti itu. Orang pengennya mencari-cari jawab, berarti kira-kira bumi tahun berapa ya? Mereka perkirakan. Saya nggak mau. Dan banyak lagi nanti yang akan membuat kita terpancing jatuh. Contoh ketika terang itu diciptakan pada hari yang keberapa? Benda-benda penerang itu baru diciptakan pada hari yang keberapa? Nah, sementara di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan kayak jadilah. Terangnya dari mana? Ya kan? Terangnya dari mana? Wong benda-benda penerangnya aja baru diciptakan pada hari yang ke. Nah itu, saya nggak mau terjebak pada hal seperti itu. Karena kita akan kehilangan waktu. Ya sekali lagi, kitab Kejadian adalah cara Musa
untuk menceritakan kasih Allah. Sekali lagi, bukan untuk menceritakan detik-detik kapan itu terjadi, bukan untuk menceritakan dari mana sumber terang, bukan, tapi untuk menceritakan kasih Allah. Baik dalam peristiwa penciptaan dunia, baik dalam kehidupan Adam sampai keturunan. Ya, jadi supaya kita tidak, istilahnya apa ya, tidak jatuh dalam lubang perdebatan yang tidak penting. Itu tadi. Oke. Sekali lagi, kata Bereshit itu ditempatkan di awal sebuah kalimat. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman bahwa dunia dan manusia itu ada titik permulaan. Jadi di satu sisi, kalau ada titik permulaan, artinya apa? Manusia dan dunia itu tidak kekal. Itu yang mau kita ketahui. Dengan adanya Bereshit pada mulanya, berarti manusia dan dunia itu tidak kekal karena ada titik permulaan. Ya. Ada nggak yang kekal? Pertanyaannya, ada nggak kekal? Ada nggak yang kekal selain itu, dunia dan langit dan bumi? Ada. Jauh lebih dalam kita akan bertanya, kira-kira kalau saya tulis di situ sebelum ayat 1, ya sebelum ayat 1 itu ada apa? Kira-kira begitu ya. Sebenarnya saya mau bertanya, apa yang kekal sebelum dunia dan diciptakan itu? Ada sesuatu yang kekal sebenarnya, sesuatu yang sudah ada sebelum dunia dan manusia itu ada sesuatu yang kekal, ada yang sudah ada. Kira-kira apa? Yang pertama, kita harus jawab dari teks lain, ya kan? Ya, yang ada menjelaskan keadaan sebelum dunia diciptakan itu ada apa? Yohanes 17 ayat yang kelima menjelaskan kepada kita bahwa sebelum ada dunia dan ada manusia, sudah ada kemuliaan Yesus. Wih, luar biasa ini. Kemuliaan Yesus sudah ada. Coba dibaca Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang memiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan kemuliaan ya. Ya, berarti Yesus itu sudah memiliki apa? Kemuliaan sebelum. Wow, luar biasa. Dengan adanya Bereshit itu kita terpancing. Sebenarnya apa sih yang kekal? Kalau Bereshit tadi menandai manusia dan dunia itu tidak kekal, lalu yang kekal apa? Yang kekal adalah kemuliaan Yesus. Tadi ayat 3 ya. Coba ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Engkau itu siapa? Allah sendiri. Jadi sudah ada hubungan antara Allah Bapa dengan Allah Anak, atau yang disebut sebagai Allah
Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan konsep yang dilahirkan karena Yesus lahir ke dunia melalui perawan Maria, ya kan? Baru kemudian, oh habis itu ternyata ada Allah anak, Allah yang menjadi manusia. Oh, Allah Roh Kudus baru setelah Yesus naik ke surga, dia akan menjanjikan Parakletos penghibur. Oh, berarti itu adalah Allah Roh Kudus. Bukan. Allah Tritunggal itu bukan konsep yang baru ada setelah Yesus lahir ke dunia. Bukan, salah. Jelas Allah Tritunggal itu sudah dinyatakan sebelum dunia diciptakan. Luar biasa ya. Jadi Allah sudah dinyatakan kekal sebelum dunia diciptakan. Tritunggal sudah ada sebelum dunia diciptakan. Apalagi yang ada sebelum dunia diciptakan? Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Wah, sebelum dunia dijadikan apa? Allah Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. sebelum dunia dijadikan atau sebelum Oki dilahirkan? Coba dibaca. Sebelum dunia Sebelum dunia dijadikan. sebelum dunia dijadikan atau sesudah manusia jatuh dalam dosa? Coba pastikan. Sebelum dunia dijadikan atau sesudah manusia datang ke gereja? Yakin itu? Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah berkehendak untuk menyelamatkan kita. Itu bukan konsep yang baru, keselamatan bagi orang percaya ternyata ya. Jadi itu ada dalam rencana kekal Allah. Nah itulah dari satu kata, Bereshit. Bereshit artinya manusia dan dunia ada titik permulaan, karena disebutkan pada mulanya. Tapi ada sesuatu yang kekal sebelum Bereshit itu ya. Ada sesuatu yang kekal yang sudah ada, yaitu kemuliaan Yesus, hubungan antara Allah dan Anak, Allah Tritunggal. Lalu ada rencana keselamatan bagi orang percaya sebelum dunia dijadikan. Itu semua sudah ada. Sebelum Bereshit ya, sebelum Kejadian 1 ayat 1 tadi sudah ada. Sudah ada. Jadi seharusnya Yohanes 17 ayat 5, 24, Efesus 1:4, 1 Petrus 1 ayat 20 itu harusnya ada di Kejadian pasal 1 ayat 0. Kira-kira begitu ya. Ayat 0. Ya kan? Ya enggak ya. Ini hanya istilahnya pemahaman kita bahwa ada sesuatu yang kekal, itu ya. Ada sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu yang kosong. Bukan sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi ada sesuatu yang kekal. Luar biasa. Ini baru kita belajar ayat 1 mengenai Bereshit. Komentar, silakan. Harusnya banyak komentar ya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 itu harusnya banyak komentar. Memancing banyak komentar harusnya. Silakan buat pertanyaan, atau kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya.
Ya, silakan Pak Gusti. Saya mau bertanya di hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Kalau saya lihat di ayat 17, pasal 17 ayat 24 itu saya coba baca. Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saya mau garis bawahi tentang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Itu berarti Allah Bapa itu memberikan kemuliaan itu kepada Yesus, yang dia juga adalah Allah. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau Yesus adalah Allah, mengapa kemuliaan itu Allah Bapa yang berikan kepada dia? Apakah mereka itu tidak sama, Yesus di bawah, Allah Bapa itu di atas? Kita percaya konsep mereka itu setara sama, dan itu Allah itu sama. Pertanyaan itu juga seharusnya ditanyakan ketika Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Pertanyaan itu juga harusnya diberikan ketika Yesus dicobai, ya kan? Ketika Yesus berseru kepada Allah, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika dia memecahkan roti dan anggur, lalu ketika dia mengucap syukur, ketika memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang lain, dia mengucap syukur kepada siapa? Kalau dia Allah. Betul ya? Jadi bukan hanya dalam kalimat ini saja. Sekali lagi, ketika Yesus menyatakan ini, ketika Yesus berdoa, ketika Yesus dicobai, kita tahu Yesus bertindak sebagai apa? Yesus bertindak sebagai manusia sejati. Wah, ini sudah kristologi jadinya ya, kristologi. Tapi nggak apa-apa. Manusia sejati. Nah, kalau saudara baca di dalam surat Paulus kepada jemaat di kalau nggak salah di Filipi atau di Efesus, mengenai kenosis, pengosongan diri Allah. Ya, dia yang serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi dia ekenosis, dia mengosongkan dirinya. Artinya mengosongkan dirinya apa? Dia tidak menggunakan keilahiannya, jabatan keilahiannya, termasuk dalam cara dia mengungkapkan kata-kata. Jadi ketika dia berdoa, ketika dia mengaku engkau telah memberikan kemuliaan, itu implementasi atau bukti nyata dia itu kenosis, mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu bukan berarti dia direndahkan, bukan. Dia tidak menggunakan keilahian. Dia menjadi manusia sejati, sehingga kata-katanya, tindakannya, apa yang dirasakannya adalah apa yang ada dalam diri manusia. Jadi bukan berarti Yesus lebih rendah dari Allah, bukan. Tetapi sekali lagi, ketika dia menjadi manusia, dia kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya, dia tidak
kesetaraan dengan Allah itu? Nah, mungkin kita lihat saja di dalam teks ya. Mengosongkan dirinya. Oke. Filipi 2 ayat 7. Kita lihat ya. Coba dibaca, boleh? Mungkin dibaca dari ayat 6. Walaupun dalam Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, ini ya. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran yang seperti apa dia? Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Berarti sebenarnya setara atau tidak? Setara. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti sebenarnya setara atau tidak? Dengan Allah, setara. Melainkan apa? Melainkan 7 nih. Telah kenosis, mengosongkan dirinya, ya, bahkan mengambil semua, ya, rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau rupa seorang hamba ketika dia mengatakan engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku, berarti kan itu hamba. Berarti dia adalah seorang hamba yang diberi kemuliaan. Itu cara dia mengambil rupa seorang hamba. Kalau dia tidak mengambil rupa seorang hamba, dia pasti akan mengatakan aku yang memiliki kemuliaan. Seperti itu ya. Aku yang tidak perlu mengucap syukur atas pemberian. Kalau dia bukan hamba. Tapi dia ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Maka segala perkataannya seperti yang tadi dikatakan, kok dia mengatakan yang kau berikan, lah dia hamba kok. Hamba ya wajar kalau dia itu mengaku diberi kemuliaan. Betul nggak? Wajar kalau dia itu merasa sakit yang sangat amat dalam sehingga dia merasa sendiri. Lalu ketika disalib dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kutipan sebenarnya dari kitab Mazmur ya. Ketika pemazmur itu juga merasa sangat tertekan luar biasa. Dia manusia biasa, mengambil rupa sama dengan manusia. Kenapa? Dia kenosis. Nah itu tadi ya. Ini sedikit kristologi, oke? Saya tidak akan terlalu dalam. Masuk kembali ke sana ya. Kembali menjawab ya Pak Gusti ya, setidaknya pertanyaan itu ya. Pertanyaan itu ya singkat ya, tapi tidak apa-apa ditanyakan. Mungkin pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan Yohanes 1 ayat 1? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan mengenai kata bara. Jadi kata beresit ya. Beresit itu rupa-rupanya memberitahu kita tentang sesuatu yang ada titik mula dan tidak kekal, tapi ada yang kekal. Gitu ya kira-kira ya. Dan ini selalu saya, bukan selalu ya, biasanya di tahun-tahun lalu ini muncul dalam ujian. Saya harus menjelaskan konsep ini. Pengertian dari beresit ini apa? Ya. Jadi sekali lagi eksposisi itu bukan sekedar menghafalkan kosakata, ya toh, mendalami asal kata dari mana, bukan, tapi makna yang disampaikan atau makna yang ingin dimaksud oleh penulis ketika dia menggunakan istilah-istilah dalam narasi. Nah, kemudian kata yang digunakan adalah bara yang berbeda dengan asya atau membentuk, itu saya lupa ya, membentuk itu. Ya.
Kalau membentuk itu berarti sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Tapi dia menggunakan bara atau menciptakan. Seperti yang disampaikan tadi Pak Mateus tadi sudah bagus ya. Berarti ini ada sesuatu yang menjadikan sesuatu yang baru ya, tanpa ada material. Ini dipakai hanya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Allah saja. Ada pendapat yang seperti itu ya. Kata bara itu hanya bisa digunakan oleh subjek Allah saja. Nanti kalau saudara menemukan, enggak Pak, saya menemukan bara dipakai di teks lain, ya kan? Yang ternyata digunakan untuk manusia, bukan Allah. Nah, itu mungkin jadi penemuan saudara. Tetapi kata bara tadi di sisi lain, dia menekankan keberadaan Sang Pencipta. Itu dia. Barang atau material yang digunakan tidak ada, tetapi justru penggunaan kata bara itu membuktikan bahwa sudah ada pencipta. Elohim penciptanya, subjeknya. Lalu kata kerjanya bara. Berarti penciptanya siapa? Allah. Nah, itu dia. Nah, sekali lagi yang digunakan lagi adalah syamayim tadi ya. Syamayim itu sekali lagi itu adalah penggunaan gaya bahasa yang termasuk bisa dimaknai sebagai sinekdon. Satu untuk semua, bersama-sama. Satu untuk semua. Artinya semua benda yang berada di langit, entah itu planet, entah itu apa saja yang di langit. Pohon ada kan? Jadi apa? Awan. Hah? Bulan, bintang, meteor. Semua benda-benda langit ya. Semua tata surya, semua benda-benda antariksa itu terwakili atau sinekdon dalam kata syamayim. Syamayim tadi ya. Syamayim. Nah, sedangkan bumi itu tempat tinggal manusia. Itu mewakili tempat di mana nanti manusia di dalamnya ada deskripsinya tadi nanti dalamnya. Nah, baru kemudian ayat 1 ini bisa dimaknai sebagai semacam kesimpulan awal. Belum kronologi ya. Belum kronologi. Kalau kronologi itu baru dijelaskan mulai ayat yang ke-3 nanti. Itu semacam pendahuluan. Kalau saudara buat makalah, itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ringkasan isi, metode pendekatan, hasil yang diharapkan, yang ingin dicapai. Itu dalam pendahuluan. Jadi kejadian pasal 1 itu seolah-olah merupakan abstraknya. Abstrak itu ringkasan isi. Nah, sekali lagi, waduh, waktu kita habis dan kita baru menyentuh ayat 1. Sekalipun targetnya ayat 5. Dan itu baru satu diskusi ya. Satu diskusi. Nah, saya berharap saudara lebih aktif di dalam diskusi dengan cara saudara membaca referensi-referensi dari buku-buku lain supaya lebih hidup dan lebih kritis. Ya, saudara boleh membandingkan, Pak, penulis ini mengatakan begini, penulis ini mengatakan begini. Apa pendapat Bapak? Atau apa pendapat kelas? Seperti itu. Atau bagaimana pandangan teks yang akan kita gali. Nah, saya kira kita harus berhenti karena waktu sudah habis. Dan saya terus berharap saudara memikirkan dari ayat 1 ini 4 pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti. Ya, apa yang saudara ketahui tentang Tuhan? Apa yang saudara syukuri? Apa yang saudara sesali? Dan apa yang saudara doakan? Tuhan, syukuri, sesali, doakan.
TSSD. Nah, itu istilahnya ya. TSSD. Itu pertanyaan yang akan kita diskusikan ke depan terkait tema atau terkait ayat 1 dan mungkin pendahuluan yang kita jelaskan tadi ya. Pendahuluan tadi, TSSD-nya apa? Ya, TSSD-nya apa? Kita akan diskusikan sebelum kelas di hari berikutnya. Demikian kelas kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Tuhan berkati.